Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu Advent keempat, 2 hari sebelum kita merayakan malam Natal, malam kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Kita akan mendengar dan merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berapa hari sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria bergegas menuju ke sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai ke telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, satu hal yang kelihatannya agak sulit di dalam pergaulan, di dalam relasi dengan sesama, itu adalah berhadapan dengan seseorang yang katakanlah sulit berbicara, orang yang pendiam. Orang yang tidak suka berbicara hampir selalu menyimpan banyak masalah. Dengan mudah saudara-saudari kita akan temukan fenomena ini. Ketika ada orang, sahabat, saudara, orang yang satu circle sama kita tiba-tiba jadi pendiam. Padahal dia adalah seorang yang biasanya itu rame, biasanya banyak bicara, biasanya sangat ekspresif. Kalau tiba-tiba menjadi pendiam, pasti ada masalah. Bekerja sama dengan orang yang pendiam merupakan tantangan yang lebih sering dihindari orang. Mereka yang biasanya berpikir positif, berusaha membela dengan mengatakan, orangnya sebetulnya baik, hanya pendiam. Lalu mereka mulai merasionalisasi sikap diam itu dan membenarkan sikap yang jelas tidak komunikatif. Apalagi kalau kemudian saudara-saudari ada pepatah yang mengatakan diam itu adalah emas, kelihatannya semakin merasionalisasi akan sikap ini. Di sekitar kita saudara-saudari, cukup banyak orang kelompok fans yang cenderung mengagumi figur-figur eksentrik dan aneh. Padahal mereka membela saja itu tidak cukup mengubah pandangan publik, apalagi menumbuhkan perubahan yang baik dalam diri seseorang. Orang yang pendiam sebaiknya belajar berbicara. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kalau di gereja kita semua orang pendiam, maka tidak akan ada ekspresi dan keterlibatan apapun. Iman kita mesti diungkapkan. Seperti halnya hidup bersama kita mesti diwarnai oleh komunikasi, diwarnai oleh perbincangan, diwarnai oleh sapaan, diwarnai oleh kebersamaan. Oleh karena itu, akan berarti bagi kebersamaan iman bila kita belajar bicara satu sama lain atau satu kepada yang lain. Tahukah kita saudara-saudari bahwa betapa luar biasa pengalaman ketika kita tidak hanya berbicara, tapi juga menyapa, kita memuji, kita katakanlah meneruskan semangat positif
Apalagi kalau kita bernyanyi, bergembira bersama dalam kebersamaan. Kita akan sangat terkejut karena kehidupan iman kita dijaga oleh kuasa Roh Kudus yang menggerakkan setiap orang untuk berbagi kasih, untuk berbagi pujian. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Injil yang kita dengar hari ini adalah bagian yang sangat unik dari penginjil Lukas. Segera setelah mendapat kunjungan dari Gabriel, Maria bangkit. Maria bergegas ke rumah Sakaria di pegunungan Yehuda. Sebuah perjalanan jauh yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan Maria bukan pertama-tama menemui Sakaria, melainkan Elisabet. Ketika sampai di sana, Maria lebih dari sekedar memberi salam kepada Elisabet, menyapa dan mendekatkan kepada dirinya. Sebuah ikon melukiskan mereka berpelukan, dan ketika Elisabet menyadari bahwa Maria mengandung Tuhan, mengandung Yesus Sang Juru Selamat dalam rahimnya, maka bayi Yohanes Pembaptis yang ada dalam rahim Elisabet pun melonjak kegirangan. Maria mungkin bukan sosok yang sangat dalam tanda kutip pendiam. Ia tidak tahan untuk berbagi sukacita. Saudari-saudara, kehadiran dan ekspresi kehangatan Maria membuat Elisabet memuji. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Dua orang ibu sosok besar dalam sejarah ini mengungkapkan sukacita dan menunjukkan apa artinya percaya. Tentu percaya kepada Tuhan dan penyelenggaraannya. Hanya sebentar kemudian sesudah bagian yang kita dengar hari ini, Maria akan bernyanyi memuji kebesaran Allah dengan kidung yang terkenal itu sebagai kidung Maria. Sapaan, pembicaraan, pujian dan nyanyian, dengan apalagi saudara-saudari manusia bisa mengungkapkan iman sepenuh itu. Pekerjaan Allah tidak mungkin disembunyikan, apalagi disimpan sendiri dalam hati. Roh Kudus akan menggerakkan dan membuat orang atau membuat siapapun berbagi. Saudari-saudara, salah satu potret masyarakat kita pada zaman ini ialah orang-orang yang tenggelam dalam berbagai gawai canggih, smartphone, dan kesibukannya masing-masing. Potret ini meski sudah berkali-kali dipakai untuk menyindir, masih juga terjadi di sekitar kita. Orang-orang memasang earphone di telinga mereka, entah untuk mendengarkan musik atau berbicara dengan seseorang di telepon. Menunjukkan alangkah sempit dunia setiap orang. Ada pula orang yang wajahnya tanpa ekspresi, tidak bereaksi ketika disapa, menunduk atau menerawang padahal sedang berada di tengah keramaian, cenderung terlalu eksklusif, bergaul dengan orang-orang tertentu saja, atau menciptakan gambaran diri yang tidak ramah. Apakah semua ini hanya penyakit psikologis? Mungkin saja bukan. Jauh di lubuk hati, kesulitan berelasi itu adalah persoalan iman. Percaya kepada Tuhan namun tidak percaya kepada manusia lain, itu juga adalah sebuah kekeliruan. Sebaliknya, karya Roh selalu melibatkan sebanyak mungkin orang. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, Nabi Mika yang hidup pada tahun 750 sampai 700 tahun sebelum Yesus, kurang lebih sesaman dengan Nabi Yesaya, dan nubuatnya yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini juga mengacu kepada kedatangan seorang raja. Raja ini akan menjadi besar sampai ke ujung bumi
dan dia menjadi damai sejahtera. Akan tetapi, Nabi Mika menyebutkan bahwa raja besar ini berasal dari Betlehem di sekitar atau di wilayah Efrata. Disebut sebagai orang terkecil disebut sebagai yang terkecil di antara Yehuda. Betlehem yang berarti rumah roti dinamai demikian karena ladangnya yang subur. Bahasa Mika ini secara puitis melukiskan Yesus yang akan lahir dari seorang perempuan dan sekaligus dari keabadian. Yang ilahi. Gambaran ini merujuk kepada figur Maria yang kelak mengandung Yesus, Sang Damai Sejahtera. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Seandainya kita adalah seorang ibu yang sedang mengandung, akan seperti apakah rasa percaya yang mau kita bagikan kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau yang kita bawa kemana-mana dalam diri kita itu adalah Yesus. Berelasi dan berkomunikasi secara inklusif, merangkul dan mendekatkan orang lain pada kita, itu adalah bukti bahwa kita pantas disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena percaya. Maria disebut berbahagia oleh Elizabeth karena telah percaya bahwa karya besar Allah sedang terwujud di dalam diri mereka. Mereka saling menyapa, mereka saling mengunjungi, mereka saling berbagi kasih, mereka memuji Tuhan sebab iman itu selalu membahagiakan. Saudara-saudari, umat beriman yang diberkati Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada gunanya membela sikap diam. Iman kita mesti diungkapkan. Kita perlu berbicara, kita perlu menyapa, bahkan bernyanyi dan mengalami roh Tuhan dalam sikap iman yang merangkul lebih banyak orang. Sebab memuji itu adalah percaya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian untuk mampu menjadi pribadi-pribadi yang tidak memilih diam, tapi pribadi yang mau menyapa, yang mau mendekatkan diri, yang mau merangkul, yang mau berbagi, yang mau berbela rasa sebagai sebuah ungkapan iman, sebagai sebuah gerakan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau melaksanakan karya-karya besar dalam hidup kami. Allah Bapa telah memulai karya besar di dalam sejarah keselamatan, di dalam diri Maria, bundamu dan bunda kami, dalam diri Elizabeth, bunda dari Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan-Mu, dan mereka tidak memilih diam tapi mau tergerak, bergegas untuk berbagi kabar baik, untuk berbagi kasih, untuk bersama-sama memperbanyak, memperluas pujian kepada karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.